baik Bu Dwi. Ya. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Amin? Gini Bu Dwi, sebenarnya saya itu ingin sekali bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saat pembelajaran. Oh ya, bagus sekali Pak Amin. Namun sebelumnya, eh, sebelum kita mulai berdiskusi, saya di sini dapat meluangkan waktu kira-kira 15 menit, ya Pak Oh, Amin. nggak apa-apa Bu Dwi, nggak apa-apa. Terima kasih untuk waktunya. Itu udah cukup Bu Dwi. Ya. Kira-kira apa tujuan Pak Amin dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya tuh ingin sekali Bu Dwi bisa menciptakan kelas yang kondusif, yang nyaman, dan juga menyenangkan bagi siswa saat pembelajaran. Oh iya. Apa yang sudah Pak Amin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sebenarnya sudah mencoba Bu Dwi, yaitu berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu Dwi. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak Amin dalam mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri, ramai sendiri, bahkan pada waktu pembelajaran dimulai seperti itu Bu Dwi. Oh, jadi tantangannya luar biasa ya. Kemudian apa yang Pak Amin butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ingin sekali membutuhkan strategi Bu Dwi atau metode atau cara agar bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Pak Amin. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Atau mungkin karena alasan lain Pak Amin? Ya sebenarnya kalau saya perhatikan, saya pikir Bu, mungkin karena mereka tidak memahami, tidak menyukai, atau mungkin tidak paham tentang materi pelajaran. Oh begitu Pak Amin. Jika demikian, bagaimana cara Bapak agar siswa tersebut lebih mudah memahami materi? Gini Bu Dwi, saya akan mencobanya. Mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik perhatian pada siswa, dan mungkin kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar nantinya siswa itu merasa tidak bosan dan bisa menjadi rasa nyaman seperti itu Bu Dwi. Luar biasa sekali ya Pak Amin. Kemudian selain itu, mungkin ada cara lain lagi yang dapat Pak Amin lakukan agar anak-anak itu tambah bersemangat lagi Pak Amin. Apa ya Bu ya? Oh mungkin Bu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada anak atau pada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan reward, ujian, atau menghargai pada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Bagaimana Pak Amin? Apakah sudah memiliki gambaran strategi yang akan Pak Amin lakukan? Iya Bu, insya Allah saya sudah memiliki gambaran untuk strategi yang nanti saya akan lakukan. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak Amin. Silakan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya, informasikan kepada saya hasilnya nanti. Iya Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Nanti saya insya Allah akan melakukan segera dan mengimplementasikan apa yang tadi kita diskusi tadi. Semangat selalu Pak Amin. Iya Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tias? Alhamdulillah sehat, Pak Arif. Oh iya, kemarin jenengan kan ingin bertemu dengan saya, gitu kan? Nah sekarang mumpung ini ada waktu di jam istirahat ini, kira-kira tujuannya apa sih kemarin kok mencari saya, Bu Tias? Jadi begini Pak, saya itu sedang dalam kebingungan menghadapi beberapa murid saya yang belum lancar membaca.
sehingga mereka itu kurang dapat memahami bacaan dan kurang dapat memahami soal-soal pertanyaan Bapak. Saya ingin dari diskusi kita kali ini dapat menemukan cara agar murid saya bisa membaca dengan baik dan lancar Pak. Oh begitu. Wah, sepertinya ini menarik sekali. Bahasan tentang beberapa murid jenengan nggih yang belum lancar membaca. Nah, mumpung ini ada waktu luang, boleh kita berdiskusi. Nah, nanti kita bisa berdiskusi tidak lama-lama nggih, sekitaran waktu istirahat ini aja. Nah, baik Bu Tias, sejak kapan mereka belum lancar membaca Bu Tias? Jadi mereka itu belum lancar membaca itu sejak awal kelas 4 Pak. Tapi saya sebelumnya itu sudah pernah bertanya pada guru kelas 3 yang lalu, memang mereka itu kesulitan dalam membaca. Oh begitu. Lalu solusi apa yang sudah Bu Tias lakukan untuk menangani murid-murid tersebut Bu Tias? Jadi begini Pak, yang sudah saya lakukan itu dengan memberikan jam bimbingan khusus membaca di luar jam pembelajaran Pak. Saya juga menerapkan tutor teman sebaya kepada murid-murid saya tersebut. Wah, luar biasa Bu Tias. Lalu, apakah strategi Ibu tersebut kira-kira akan menemui halangan? Saya rasa akan menemui hambatan Pak. Hambatan yang saya alami yang pertama itu siswa tersebut seperti sulit untuk mengingat huruf, merangkai suku kata dan mengeja Pak. Masih ada beberapa huruf yang sulit dia ingat. Kemudian yang kedua dalam hal konsistensi pelaksanaan jam bimbingan tambahan tersebut. Terkadang itu karena kesibukan saya lupa tidak memberikan bimbingan. Kemudian yang ketiga, saat tutor teman sebaya, teman-temannya tersebut itu mengeluh tidak mau satu kelompok dengan siswa tersebut, begitu Pak. Oh baiklah, ternyata sudah ada beberapa ya yang bisa kita lakukan ternyata. Nah, sekarang strategi apa untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi? Menurut saya Pak, yang pertama itu saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut untuk melakukan bimbingan, terutama dalam hal membaca di rumah, agar intensitas waktu murid tersebut dalam hal membaca itu lebih banyak daripada di sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan memanajemen waktu saya untuk melakukan bimbingan tersebut, akan selalu saya sempatkan Bapak untuk membimbing anak-anak tersebut. Bagus sekali sebenarnya Ibu. Semoga rencana-rencana yang Ibu agendakan itu dapat terlaksana dengan baik. Ada lagi nggak Bu mengenai strategi yang bisa Ibu lakukan? Oh ya Pak, nantinya saya akan memberikan giliran untuk semua teman dari siswa tersebut satu kelas yang sudah mampu membaca, agar semua dapat membimbing siswa yang kurang lancar membaca tersebut, agar semua mendapat gilirannya supaya adil dan menumbuhkan sikap tanggung jawab Bapak. Wah bagus ya Bu ya. Terus begini Bu, tentunya hal-hal itu kan ada ukurannya. Nah terus apa sih ukuran tingkat keberhasilan dari rencana aksi Ibu Tias nanti? Menurut saya ukuran keberhasilannya adalah ketika anak-anak saya tersebut itu dapat membaca dengan baik dan lancar. Kemudian ukuran keberhasilan saya yang kedua itu kolaborasi dengan orang tua itu dapat berjalan dengan baik, serta bimbingan yang saya lakukan dapat terlaksana dengan konsisten Pak. Wah bagus Ibu, semoga ini semua dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang Bu Tias inginkan ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut dan Bu Tias membutuhkan waktu berapa lama untuk mencapai tujuan target tersebut Bu Tias? Iya Pak, insya Allah saya mulai hari Rabu besok Pak, dan perkiraan saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk anak-anak tersebut dapat lancar membaca, begitu Pak.
Baiklah Bu, kemudian untuk menjaga komitmen Ibu, kapan kita dapat mengetahui perkembangannya dan kapan kita agendakan lagi pertemuan seperti ini Ibu? Baik Pak, insya Allah 2 minggu ke depan saya akan infokan lagi kepada Pak Arif tentang perkembangan murid-murid saya, dan 1 bulan lagi setelah ini kita akan bertemu untuk berdiskusi lagi Pak. Semoga Pak Arif ada waktu ya. Oh iya Bu. Baik Ibu, insya Allah saya akan meluangkan waktu karena saya sangat penasaran dengan hasilnya. Semoga ini menjadi hal yang positif bagi kita, bagi anak-anak kita. Oke, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya Ibu setelah pelaksanaan rencana-rencana tadi dilakukan. Begitu ya Bu. Terima kasih. Hari ini kita cukupkan untuk diskusi kali ini ya Bu ya. Terima kasih juga Pak atas waktu yang diberikan dan sudah meluangkan untuk berdiskusi. Semoga saya bisa melaksanakan rencana-rencana saya dengan baik, dengan lancar. Oke, amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Pak Amin? Alhamdulillah baik Bu Dewi, sehat walafiat. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya selaku observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Tapi pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang kita sepakati nanti. Apakah proses coaching yang akan Pak Amin laksanakan nanti sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot, terus bagaimana Bapak menanggapi pertanyaan dari coachee, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak Amin yang saya ingin tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching siang nanti Pak? Baik Bu Dewi, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Dewi yang telah hadir mau berdiskusi dengan saya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching nanti, yang pertama yaitu mengenai kehadiran saya secara penuh pada sesi coaching ini. Lalu bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan tematik yang berbobot kepada coachee. Ya, bagus sekali Pak Amin. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Amin kembangkan? Jadi gini Bu Dewi, yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi spesifik pada rencana AC-nya coachee, dalam hal ini yaitu Pak Arif nanti, di mana nantinya beliau dapat merencanakan hal-hal yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dialami atau diberitahukan pada saya. Baik, luar biasa sekali ya Pak Amin. Kemudian yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Oh, saya ingin nanti coachee yaitu Pak Arif, saya dapat menemukan strategi dalam mengatasi permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Amin. Dari ketiga pertanyaan saya tadi, Pak Amin sudah menjawabnya dengan lengkap. Nah, tinggal pelaksanaannya yang akan saya amati nanti. Semoga sesuai dengan yang telah Bapak rencanakan. Ya Bu Dewi, terima kasih sekali lagi, dan saya juga berharap semoga
nanti berjalan sesuai dengan alur cerita dan coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak Amin, saya akhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Apakah mempunyai waktu luang hari ini Pak? Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Arif. Insya Allah ada waktu untuk hari ini. Ada apa Pak? Kok saya lihat sepertinya Pak Arif kok agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya menunggu waktunya. Tidak apa-apa Pak, santai mawon. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Amin bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati Pak Arif. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Arif? Begini, sebenarnya saya ingin berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi Pak. Oh, masalah apa ya Pak ya? Coba Pak Arif ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Begini Pak, setiap saya mengajar untuk memunculkan motivasi intrinsik kesadaran diri pada siswa di kelas, itu masih sangat sulit Pak, yaitu masalah penggunaan HP Pak. Anak masih sering menggunakan HP secara asik sendiri gitu loh Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak ya. Kalau begitu, saya tanya dulu Pak Arif. Selama ini apa yang Bapak lakukan saat memasuki kelas? Biasanya sih saya biasa saja, secara natural. Saya masuk kelas terus menyiapkan siswa untuk berdoa seperti itu. Oh, begitu. Kira-kira selain itu apa Pak yang mungkin Bapak pernah lakukan? Misalnya dengan kegiatan apa begitu? Mungkin pernah lakukan apa Pak? Kadang sih ketika ada momen-momen tertentu saya masuk kelas terus tiba-tiba saya adakan ulangan dadakan seperti itu Pak. Oh, sebenarnya sudah bagus itu Pak Arif. Jadi sudah ada dua versi ya. Lalu bagaimana hasilnya Pak menerapkan teknik yang tadi? Anak-anak kaget Pak ketika saya infokan anak-anak hari ini kita adakan ulangan. Wah, mereka kaget Pak. Begitu Pak. Oh, begitu. Kira-kira kalau dari lingkungan sekitar apa bisa dijadikan rujukan untuk mengambil fokus? Kira-kira ada tidak Pak biar anak-anak antusias saat menerima pelajaran dari Bapak? Apa ya Pak ya? Kira-kira apa ya? Apa coba yang sekitar lingkungan kelas Bapak ada coba mungkin ada sesuatu. Kalau dari murid yang sudah siap menerima pelajaran mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa siswa sih yang sudah siap untuk menerima pelajaran. Iya, jadi itu Pak. Coba bagaimana itu nanti Pak kira-kira? Iya. Iya sih Pak. Mereka bisa saling mengingatkan. Misalnya kalau waktu pelajaran HP dimasukkan seperti itu. Jadi mereka bisa saling mengingatkan sendiri begitu Pak. Oh iya, mungkin di pojokan kelas itu kan ada box HP. Nah, di situ juga bisa sih Pak, HP ditaruh di situ. Oh, selain itu mungkin ada lain Pak metode apakah Bapak yang jauh sudah sepakati atau mungkin dengan penyarian kelas atau apa gitu Pak? Oh iya, saya lupa. Sebelum pembelajaran memang sebaiknya itu kita membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi nanti kita akan masukkan tentang tata cara penggunaan HP dalam pembelajaran. Jadi kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, kira-kira ini dari apa yang sudah kita diskusikan tadi apa rencana Bapak ke depannya? Oh iya, jadi ternyata di kelas saya itu sudah ada box HP. Jadi nanti saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas tentang cara penggunaan HP di kelas. Yaitu diantaranya HP dimasukkan di box kelas. Mungkin bisa seperti itu Pak. Lalu kira-kira kapan Pak Arif bisa memulainya? Mungkin di pembelajaran selanjutnya Pak, di minggu depan akan saya praktekkan Pak. Oke, langkah yang Bapak Arif ambil saya setuju. Saya tunggu hasilnya ya Pak ya minggu depan, nanti kita bisa saling diskusi kembali. Iya Pak,
syukurlah. Sekarang saya merasa lega sekali setelah ada alternatif mengenai masalah saya untuk pembelajaran di kelas. Syukurlah Pak Arif sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencana tadi, komitmen apa yang akan Pak Arif lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu dalam proses pembelajaran nanti saya akan mencoba menerapkan tadi yang sudah jadi kesepakatan kita Pak di dalam kelas tadi. Wah, itu juga itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Anda juga antusias untuk memulai pelajaran ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik bagi siswa-siswa kita nanti Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Amin hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Ya, terima kasih. Jadi kita bertemu di sini kaitannya dengan kegiatan observasi proses coaching yang telah Pak Amin lakukan bersama Pak Arif ya. Iya Bu. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang kemarin. Jadi begini Pak, mengenai praktek coaching yang sudah Pak Amin lakukan, itu alhamdulillah saya lihat itu sudah berjalan dengan baik, sudah menjalankan alur TIPTA, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari Pak Amin dan Pak Arif. Kemudian saya di sini ingin mengkonfirmasi saja ke Pak Amin selaku coach dari Pak Arif. Jadi begini, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Arif kemarin, Pak? Yang jelas ini Bu, untuk indikator keberhasilan dari praktek coaching kemarin kami adalah terrealisasinya rencana aksi yang sudah disepakati oleh Guci juga. Itu berarti semua sudah terrealisasi, sudah terlaksana. Ya, baik Pak. Kemudian apa rencana aksinya Pak? Kemarin untuk rencana aksi yaitu strategi untuk mendapatkan kemarin itu kasusnya itu penggunaan HP dalam pembelajaran yang masih fokus pada HP. Maka dari itu dari kemarin Pak Arif mengadakan suatu strategi yang dijawab beliau, salah satunya itu dengan melibatkan murid untuk menjadi komando atau ketua untuk mengingatkan ketika pembelajaran dimulai. Yang kedua yaitu dengan cara HP dimasukkan dalam kotak box yang ada di kelas seperti itu. Oke, baiklah. Jadi itu strategi yang dilakukan sama Pak Arif ya. Dan bagaimana Pak Amin merefleksikan coaching yang telah berlangsung kemarin, Pak? Apakah sesuai dengan kompetensi yang Bapak inginkan? Baik Bu, kemarin di awal saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan dan munculkan yaitu pertama mengenai kehadiran secara penuh pada sesi coaching dengan Pak Arif. Lalu kemudian saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan hal tersebut sudah saya lakukan, dan alhamdulillah dari pertanyaan yang eksploratif tersebut muncul strategi, ide atau rencana dari Pak Arif itu sendiri, sehingga hal tersebut merupakan solusi bagi beliau untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu kemarin. Benar sekali Pak Amin. Untuk selanjutnya agar lebih mengembangkan dan meningkatkan performa Bapak, kapan kita bisa melakukan pertemuan lagi seperti ini Pak? Insya Allah Bu Dwi, nanti 2 minggu lagi saya ada janji dengan rekan sejawat Bu
Nanti saya ingin juga coaching terkait pembelajaran di kelas seperti itu. Baik Pak Amin, semoga sehat dan semangat selalu ya. Kita akhiri di sini percakapan kita pada siang hari ini ya Pak. Baik, Bu Dwi, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas meluangkan waktunya. Semoga Ibu sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi